Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di YouTube Tia. Kali ini membahas tentang review rangkuman buku Strategi Brilian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Memenangkan Setiap Persaingan Bisnis, karya Abdul Haris Al-Ghazali. Bab pertama, niat karena Allah. Di dalam Islam, niat menempati posisi pertama dalam setiap perbuatan. Apabila seseorang berbisnis lantaran ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, jika gagal maka ia mendapatkan satu hal, pahala niat, dan jika berhasil maka ia mendapatkan dua hal, pahala niat dan kenikmatan dunia. Bab 2, dunia tempat mencari surga. Setelah meluruskan niat, seorang pengusaha muslim juga harus meneguhkan keyakinan bahwa dunia ini adalah tempat mencari surga. Tak ada apapun yang dilakukan oleh seorang muslim kecuali ia berharap kebaikan di akhirat kelak. Bab 3, bisnis modal dengkul. Nabi Muhammad SAW mengawali karir bisnis beliau dengan menjadi karyawan. Pada usia 8 tahun beliau menggembala kambing milik seorang peternak kambing yang kaya di Mekah. Bab 4, tidak malu bekerja kasar. Meski terlahir dari kalangan priai Bani Hashim, Nabi Muhammad SAW tidak malu melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti menggembala kambing atau menjadi buruh dagang. Istilah anak sekarang, beliau tidak jaim atau jaga image. Bab 5, teguh pendirian. Muhammad muda merupakan sosok yang sangat teguh pendirian dalam hal apapun, tak terkecuali dalam bisnis. Apabila sesuatu dianggap sebagai benar dan baik, pendirian beliau terhadapnya tidak dapat diganggu gugat. Bab 6, percaya diri. Kebanyakan pelaku bisnis baru dihantui rasa khawatir apakah ia akan berhasil atau sebaliknya, apakah cara yang digunakan akan diterima baik oleh orang atau tidak, apakah pekerjaan ini atau pekerjaan itu sudah cocok dengan orang seperti dirinya. Perasaan khawatir ini lahir dari rasa tidak percaya diri, dan rasa tidak percaya diri bersumber dari rasa takut pada manusia atau pada selain Allah. Bab 7, bermodal kejujuran. Modal utama seorang Muhammad muda ketika berniaga adalah kejujuran. Ini merupakan moralitas paling prinsipal dalam perdagangan. Bab 8, bersifat amanah. Selain jujur, karena karakter utama Muhammad muda sebagai saudagar adalah amanah. Jujur dan amanah merupakan dua modal paling utama bagi seorang pedagang. Bab 9, berorientasi ibadah. Jika mau, Muhammad muda sudah menjadi saudagar yang paling kaya raya sejazirah Arab. Bayangkan saja seorang pemuda usia 25 tahun sudah punya simpanan kekayaan ratusan juta. Bab 10, tidak cinta dunia. Nabi Muhammad SAW adalah contoh paling utama sesosok manusia yang pada usia mudanya kaya namun tidak cinta dunia. Ini pula yang beliau ajarkan kepada para sahabat yang dianugerahi dunia yang banyak oleh Allah, semacam Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Bab 11, semangat kerja tinggi. Suatu hari seorang laki-laki yang dikenal pekerja keras, giat disiplin dan semangat kerja tinggi melintas di hadapan Rasulullah dan sahabat. Seorang sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, andai bekerja seperti yang dilakukan orang itu dapat digolongkan sebagai jihad di jalan Allah, sungguh alangkah baiknya." Bab 12, pantang menyerah. Pesimis dan menyerah tidak ada dalam kamus Nabi Muhammad. Beliau seumur hidup tak pernah sedikit pun pesimis atau menyerah. Bab 13, bersikap ramah. Saya secara pribadi pernah berlangganan makan di suatu warung. Rasa dan harganya cocok buat saya, pelayanannya ramah, namun sayang sekali pelayan yang lama itu resign lalu diganti oleh pelayan baru yang kurang ramah. Bab 14, berpikir kreatif. Dua orang boleh menjual produk yang sama, namun hasil yang didapatkan bisa saja berbeda tergantung pada kreativitasnya dalam menjual produk tersebut. Bab 15, bertindak cekatan. Seseorang yang cekatan biasanya cepat dan mahir dalam melakukan sesuatu, tidak gegabah namun juga tidak lambat serta cerdik dalam membaca dan menghadapi semua situasi. Bab 16, berbisnis dengan cinta. Cinta merupakan sumber semangat untuk melakukan apapun. Tanpa cinta tak akan ada semangat. Bab 17, pelayanan yang unggul. Keberhasilan Nabi Muhammad dalam semua bisnis yang beliau jalankan tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa beliau memberikan pelayanan yang unggul kepada pelanggan. Bab 18, memahami konsumen. Ketika berbisnis, Nabi Muhammad senantiasa memahami konsumen beliau. Beliau selalu memperlakukan konsumen dengan sangat baik. Bab 19, dapat diandalkan. Sebagai seorang bisnismen, utamanya general manager, Nabi Muhammad merupakan sosok yang terkenal dapat diandalkan. Bab 20, bertanggung jawab. Sifat bertanggung jawab merupakan turunan dari sifat dapat dipercaya. Orang yang amanah ia pasti bertanggung jawab. Namun sikap
Tanggung jawab seseorang terhadap amanah yang diberikan kepadanya pasti berbeda-beda. Bab 21, komitmen yang tinggi. Nabi Muhammad ketika sudah berada dalam satu keadaan yang menuntut, beliau komitmen dengan tuntutan itu. Misalnya komitmen beliau sebagai nabi pada saat yang sama tidak mengurangi komitmen beliau sebagai kepala negara, dan pada saat yang sama tidak mengurangi komitmen beliau sebagai suami dan seorang ayah. Bab 22, berpikir inovatif. Nabi Muhammad lahir di tengah masyarakat pebisnis. Pendukung Makkah adalah para pedagang terkaya di semenanjung Arab, dan yang paling kaya di antara mereka adalah suku Quraisy. Bab 23, tidak mudah menyerah. Nabi Muhammad merupakan prototipe pengusaha yang tidak mudah menyerah. Meskipun selama 32 tahun berbisnis tidak pernah gagal, namun beliau tahu bahwa kegagalan merupakan konsekuensi logis bagi seorang pengusaha. Bab 24, tidak membahayakan orang lain. Bisnis cara Nabi Muhammad SAW adalah bisnis yang aman, tidak membahayakan orang lain. Bisnis yang membahayakan orang lain bisa berupa barang yang dijual, seperti menjual narkoba. Bab 25, barang-barang yang dilarang dijual. Ada beberapa barang yang dilarang dijual menurut Islam. Pertama, jual beli khamar dan sebangsanya seperti obat terlarang. Bab 26, menepati janji. Menepati janji merupakan salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad, dan akhlak ini juga merupakan modal utama bagi seorang pengusaha agar sukses dan berhasil. Bab 27, tidak memperoleh bisnis orang lain. Sebagai manusia biasa, apabila ada orang membuka toko yang sama dengan toko milik kita, kita merasa jengkel. Kita mau toko itu rugi, bangkrut, dan tutup, sehingga yang tersisa cuma toko milik kita. Bab 28, memperbanyak sedekah. Islam punya cara khusus untuk memancing rezeki. Sedekah. Nabi Muhammad bersabda, turunkanlah, datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Dalam hadis qudsi berfirman, hai anak Adam, infakkanlah, nafkahkanlah hartamu, niscaya aku memberikan nafkah kepadamu. Bab 29, siap menghadapi perubahan. Seorang pebisnis harus berani menghadapi perubahan yang bakal terjadi. Perubahan di dunia bisnis cukup dinamis. Bab 30, bersenjata kecerdasan. Seperti yang disinggung sebelumnya, Nabi Muhammad merupakan pelaku bisnis yang cerdas, sebab beliau berbisnis selama 32 tahun tidak pernah gagal dan bangkrut, malah menuai sukses. Bab 31, prinsip sinergisme. Bisnis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dibangun di atas prinsip sinergi. Beliau tidak membangun perusahaan dagang sendiri, belanja barang sendiri, lalu menjual barang dagangannya ke pasar sendiri. Bab 32, tidak merusak pasar. Maksud dari merusak pasar adalah merusak harga pasaran. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk merusak harga pasar. Misalnya dalam kasus cabai, kita borong semua cabai yang ada di peredaran. Bab 33, tidak monopoli pasar. Monopoli pasar adalah suatu bentuk pasar di mana penjual tunggal menguasai pasar, tidak punya pesaing berkuasa menentukan harga, dan penjual lain tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Bab 34, pintar melihat pangsa pasar. Seorang pedagang tentu harus pintar-pintar melihat pangsa pasar. Pangsa pasar, market share, adalah bagian total permintaan terhadap sebuah produk oleh kelompok konsumen tertentu. Bab 35, tidak merampas hak orang lain. Merampas hak orang lain dalam dunia usaha kerap terjadi di sekitar kita. Misalnya di suatu lokasi ada toko kelontong yang sangat laris, lalu kita membuka toko kelontong yang lebih besar, lebih lengkap, dan lebih murah tepat di sampingnya, sehingga toko kelontong milik kita lebih laris daripada toko kelontong yang lama. Bab 36, prinsip muzaraah dan mukhabarah. Untuk bisnis pertanian, akad pengelolaan tanah antara pemilik sawah dengan penggarap ada tiga, dan ketiganya diperbolehkan oleh syarak, yaitu muzaraah, mukhabarah, dan musaqah. Akad muzaraah dan mukhabarah hampir sama. Perbedaan keduanya hanya terletak pada sumber asal benih. Jika pada mukhabarah benih berasal dari penggarap, pada muzaraah benih berasal dari pemilik sawah. Bab 37, menghadirkan saksi. Di dalam sebuah hadis, Khuzaimah bin Sabit radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Muhammad membeli seekor kuda dari orang Badui. Setelah dilahirkan, Nabi meminta si Badui untuk mengikuti beliau untuk beliau serahkan pembayarannya. Bab 38, memperjuangkan kebajikan. Hadis dari Jabir bin Abdullah menerangkan bahwa Nabi Muhammad membeli darinya unta, lalu Nabi menimbang dan melebihkan timbangannya. Dalam hadis lain, Abu Sufyan Suwaid bin Qais radhiyallahu anhu berkata, aku bersama Mukharafa al-Abdi memasok pakaian dari Hajar, lalu Nabi mendatangi kami untuk membeli celana. Bab 39, prinsip disiplin. Bisnis adalah soal kedisiplinan. Tanpa kedisiplinan, bisnis